Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kita hormati Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Adnan Mahdi, MSI, serta sesepuh Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu Bapak Halidi, serta Bapak Haji Rusli. Bapak Haji Rusli, serta bapak-bapak haji, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan itu kita dapat berkumpul tepatnya pada malam Kamis itu. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul itu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk ilmunya. Amin. Dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Amin. Dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan keridhoannya, baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan itu kita sedikit berbicara tentang ilmu sifat 20. Kalau orang-orang tuege dulu tentang ilmu sifat 20 itu ndaan asing aja. Ndaan asing. Karena di dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu diajarkan oleh Ahmad Khatib Sambas ya, turun temurun, walaupun dia berada di Makkah waktu ya. Kemudian dia mengajarkan kepada murid-muridnya yang ada di kita. Kata Bapak Dokter kita tadi adalah Syekh Muhammad Sa'ad. Ya, asalnya orang Tanjung Rangas kita Sambas teh. Kemudian pindah di Selakau. Kemudian meninggal pun di Selakau. Alhamdulillah rumahnya pun masih ada, masjidnya pun masih ada. Alhamdulillah umurnya 115 tahun, cukup panjang. Kemudian muridnya yang kedua, ia adalah Syekh Nurdin yang di Tekarang, ndak anjak lama, umurnya sekitar 60 tahun. Jadi ilmu yang diajarkannya ada 3, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kemudian di dalamnya baru amalan tarekat. Jadi amalan tarekat ibaratnya itu adalah amalan tentang zikirnya yang bersambung diambil oleh Ahmad Khatib Sambas kepada Syekh Syamsuddin, terus ke atas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ialah biasa dinamakan tarekat. Bersambung guru ke guru dalam wadah pengambilan ia adalah zikir yang sami. Nah, jadi ia disebut dengan tarekat. Kalau bersambung disebut dengan tarekat mu'tabaroh. Jadi salah satu peninggalan ajarannya adalah sifat 20. Nah, jadi sifat 20 itu ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang jaiz. Yang wajib itu ada 20. Yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah ya, maksudnya sifat yang pasti ada pada Allah. Pasti ada. Jadi ada 20 sifat. Ada yang kena diprotes. Ngape tang sifat Allah tang sikit inyan. Sifat 20. Mestinya banyak sifat Allah. Memang banyak, nak 1 juta pun bisa, Pak. Salah sabut aja kita, asal positif nyabutnya tetap betul ya sifat Allah. Allah maha hebat nih kita. Iya dah tetap sifatnya. Ya. Kemudian
Uh, Sifat yang ada di dalam Asmaul Husna ya, ada 99 dalam hadis yang sahih ya. Ia menunjukkan nama Ar-Rahman sampai As-Sabur ya adalah nama Allah, tapi menunjukkan sifat tentang perbuatannya. Maha Pengasih, Penyayang ya, tentang sifat perbuatannya. Sedangkan yang disusun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ia adalah sifat 20 itu sifat yang menunjukkan zatnya. Berbeda. Menunjukkan zat. Yang Asmaul Husna menunjukkan perbuatan. Menunjukkan perbuatan. Kemudian sifat yang lawan daripada sifat wajib itu adalah sifat mustahil. Sifat mustahil maksudnya sifat yang pasti tidak ada pada Allah. Mustahil kalau ada. Sifat yang jaiznya ada satu, yaitu membahasa kita sifat jaiz itu adalah mungkin saja Allah berbuat atau tidak. Membahasa kita terserah Allah. Misalnya esok atau kala dia nak menghujankan atau tidak, ya terserah Allah. Ya sifat jaiz. Sifat kita pun ada juga sifat yang macam ni, sifat ke hati kita gitu. Kan ada juga. Kau nak ke mana? Esok ke Singkawang. Usah dah ke anu aja dah, ke pemangkat. Ke hatiku aku nak Singkawang ya sifat jaiz nama yang ke hatiku ya. Tapi kasar gila ya sifat jaiz bagi kita. Nah, sifat ya yang pertama adalah sifat wujud bagi Allah. Wujud itu berarti ada. Mendalamano membuktikan bahwa Allah ada, tentulah adanya alam semesta. Membuktikan bahwa tukang masjid ye ada, ya pasti ada masjid. Yaitu hasil karyanya, hasil ciptaannya. Nah, dan Allah dah jelas menciptakan sesuatu. Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jadi langit dan bumi segala isinya itu menunjukkan bahwa ada wujudnya Allah. Wujud itu maksudnya ya sumi-suminya menunjukkan ada. Misalnya orang bertanya dengan anak, nak, ayahmu ada ke di rumah? Lalu kata anaknya, ayah ada di rumah. Berarti wujud ayahnya ada di rumah. Ya. Jadi Allah itu pasti ada. Allah ya pasti ada. Dan dalilnya cukup banyak. Misalnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani anallah, sesungguhnya kata Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dia adalah salah satu dalil. Kemudian tentang wujud, wujud adalah ada. Di situ ada 3 macam jenis wujud, ada 3. Yang biasa disebut, yang pertama biasa disebut dengan wujud hakiki. Wujudul hakiki, wujud yang sebenarnya. Wujud hakiki itu diliputi oleh 2 sifat, yaitu sifat qidam dengan sifat baqa. Jadi wujud hakiki itulah wujudnya Allah yang bersifat qidam wujudnya, yaitu tidak berpermulaan. Dan sifat baqa wujudnya, dan tidak berkesudahan. Mun bahasa kita kampung dulu, berkesudahan, tidak berakhir. Huwal awwalu wal akhir
wal zahir wal batin. Dialah yang paling awal, dialah yang paling akhir, dan dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Jadi ada Allah yang nyate, ada Allah yang tak nyate. Nah, jadi di sini jadi wujud Allah. Ngapa Allah bisa kita kenal? Kita bisa mengenal Allah disebabkan karena dia mempunyai sifat. Kalau tidak ada sifat bagi Allah, maka wujud Allah atau zat Allah yang tidak bisa kita kenal. Contoh, itu adalah buku. Buku itu mempunyai sifat, ada gambar, kemudian agak merah ke kuning-kuningan. Jadi warna itu adalah menunjukkan sifat. Kemudian di dalamnya mempunyai sifat putih. Nah, mana dia zatnya? Zatnya itu yang kita dapat, kita raba, kita pegang, itu zat. Jadi kalau misalnya tidak ada warna lagi, maka zat itu, buku itu tidak bisa dikenal. Misalnya kopi manis, misalnya gulai. Rasa gulai yang manis, ia adalah sifat. Misalnya gulai pasir kan putih, warnanya putih, maka ia adalah sifat. Jadi gulainya ada di dalamnya. Jadi antara manis, putih, dan gulainya ada di sini, dia tidak akan terpisah antara zat dengan sifat. Kalau terpisah manisnya, maka zat tidak lagi dikenal. Entah apa nama ngagik ya. Ya. Jadi antara zat dan sifat tidak akan terpisah. Jadi kita bisa mengenal zat disebabkan karena adanya sifat. Jadi Allah mempunyai sifat. Dan sifat Allah tidak terpisah dengan zat. Ibarat lampu. Lampu adalah zat, sinarnya itu cahayanya adalah sifat. Munsian cahaya, maka kita tidak tahu dengan lampu ya. Contoh lampu padam mah. Jadi di sini. Jadi wujud hakiki dari Allah ya adalah qidam dan baqa, tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian Allah sekarang di mana? Ya dan jadi perdebatan Pak. Istiwa Ar-Rahman, istiwa alal arash, bahwa Ar-Rahman itu bersemayam di aras. Satu paham. Ada yang paham yang lain mengatakan Allah ya tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, bersemayam di aras, ia menunjukkan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Bahwa Allah ya berbeda dengan makhluknya. Soalnya pada saat belum Allah menciptakan aras, belum menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang ada hanya Allah, yang biasa disebut dengan zaman azali ya. Zaman azali adalah zaman yang belum ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah, ia disebut zaman azali. Masih belum ada. Jadi Allah di mana tempatnya? Duduk pun tidak bisa. Jadi tidak ada tempat karena dia hanya sendiri aja. Ialah yang biasa disebut dengan namanya ahadiyah. Namanya ahadiyah, nama yang tunggal, nama yang satu. Jadi di sini sampai saat sekarang Allah seperti ia, tidak menempati segala sesuatu. Ia menurut pendapat yang kedua. Allah dari dulu sampai sekarang maupun yang akan datang, Allah tetap seperti sedia kala. Jadi lalu Allah ingin dikenal, lalu ciptakanlah segala sesuatu.
pakai apa Allah? Allah menciptakan segala sesuatu. Kan dalam hadis qudsi, kuntu kanzam mahfiyam fa ahbabtu, sampai seterusnya. Aku, kata Allah, adalah ibarat gudang yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Maka aku ciptakanlah makhluk sehingga makhluk mengenal aku. Apa bahannya? Dalam surat Yasin dah jelas. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, cukuplah yang mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Jadi Allah lalu jadilah. Tapi bahannya deh. Bahannya ya adalah dari nurnya sendiri, dari sifatnya. Ibarat lampu adalah zat, kemudian cahaya. Kan ada Allah bersifat nur, cahaya. Nur ala nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dari cahaya itulah, dari sifat nurnya itulah, maka Allah ciptakan yang bernama Nur Muhammad. Allah ciptakan yang bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nanti yang sebagai bahan cikal bakal menjadi seluruh makhluk yang ada. Jadilah bumi, matahari, manusia, malaikat dan sebagainya, yaitu dari ruh semenya, maka jadilah di alam semesta itu. Jadi Nur Muhammad ibaratkan duit ya. Dijadikan samin, dijadikan basi, dijadikan apa dan sebagainya. Jadi bahannya. Jadi disilah sehingga adanya makhluk. Yang pertama tadi adalah wujud hakiki, dan yang kedua disebut dengan wujudul ardi. Wujud ardi. Wujud ardi itu dia berpermulaan tapi tidak berkesudahan. Dia berpermulaan tapi tidak berkesudahan. Siapa dia di antaranya? Ia adalah, dia diciptakan Allah lewat Nur Muhammad. Kemudian dan dia tidak berakhir, yaitu kekal. Dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah. Ia adalah sebangsa ruh. Ruh kita ya diciptakan. Kemudian aras, kursi Allah, bukan tempat duduk. Ya adalah kekuasaan Allah. Jadi surga neraka ia adalah berpermulaan tapi tidak berkesudahan. Pada saat hari kiamat, maka ia tidak terkena kiamat. Jadi yang terkena kiamat itu adalah alam semesta. Dia tetap tidak rubuh. Surga neraka tetap dia berpermulaan, diciptakan tapi dikekalkan oleh Allah. Macam nak ruh kita tidak kena kiamat dia. Yang kena kiamat tubuh kita. Dia dah melayang dolok, mati kan, dah melayang. Kemudian yang tidak lagi hancur, yang kekal juga adalah tubuh para nabi, orang-orang soleh. Sampai kiamat dia tidak hancur. Nang kakal ya Pak. Kan ada digali kuburannya kan. Lalu 40 tahun, 50 tahun utuh. Dia kekal Pak. Jadi tinggal lagi nanti pada saat kiamat, pada saat hari berbangkit, ia tinggal lagi ruh yang masuk ke jasad, dah langsung bagus. Tapi bagi yang hancur tubuh, ada kan dia tulang dogeng teh. Dalam hadis ya. Jadi ialah banehnya ya, yang tidak hancur, walaupun ribuan atau jutaan tahun dia tidak hancur, ia kekal. Ia tulang dogengnya bagi yang hancur. Jadi jasad kita meninggal nanti ada 4 Pak.
apabila kita dah meninggal. Pertamanya matinya orang syariat, orang yang biasa-biasa aja. Solat hanya sekedar solat, puasa hanya sekedar puasa, ilmunya sekedar aja. Maka dia pada saat meninggal, maka jasadnya akan hancur nanti. Hancur. Kemudian yang kedua, matinya orang tarekat. Berarti dah ningkat keilmuannya, ningkat ibadahnya, ningkat keyakinannya kepada Allah. Maka pada saat dia meninggal nanti, jasadnya setelah dikubur lama dan dia tidak pernah hancur. Dia utuh, cuma sayang kurus nampak. Misalnya dia meninggal ya waktu gemuk, pas nanti udah lama, dia tinggal lagi kulit dengan dengan tulang ngampis kayak ngampis. Ngurus ya. Ngurus jalan. Iya matinya orang tarekat. Bukan berarti yang masuk tarekat mati gaya Pak. Nah, iya maksudnya istilah aja. Lalu aku nak utuh tuh nak masuk tarekat. Kalau ujung-ujung kepayahan nak gali tanah. Dah kisah nak nanam dia utuhan semuanya. Kemudian yang ketiga matinya orang hakikat. Orang hakikat itu lebih meningkat agak keyakinannya, kemantapannya dalam beribadah. Maka dia nanti matinya utuh jasadnya, walaupun ribuan tahun dia utuh. Ndak akan makan leh kiamat, masih tetap ndak hancur, dan tubuhnya lebih bagus dibandingkan pada saat dia masih hidup. Misalnya dia meninggal kurus lah. Jadi pada saat nanti dia dikubur di alam kubur bahkan kain kafannya ndak hancur, kemudian wajahnya itu lebih berseri lebih berseri-seri. Kemudian bagus tubuhnya. Ndak caya gali lah yang lainnya. Matinya orang hakikat. Kemudian sekarang matinya orang makrifat. Orang yang dah mencapai keridhaan dari Allah. Maka pada saat dia meninggal, dikubur di dalam kubur, ditanam, maka maka mayatnya hilang. Jenazah diangkat oleh Allah. Seperti Nabi Isa alaihi salam langsung diangkat. Tidak tahu di mana jenazah, tapi yang jelas tidak ada jenazah di alam kubur, diamankan oleh Allah. Matinya orang makrifat. Jadi ia adalah kekal juga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ia adalah wujud majasi, wujudul majasi. Wujud majas itu berawal dan berkesudahan, berawal dan berakhir. Ya seperti jasad-jasad kita itu. Kemudian bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, ada awalnya, ada permulaannya, dan ada akhirnya, yaitu berantakan, hancur oleh alam oleh kiamat. Ayalah dia. Kalau kita itu berawal, yaitu mulai dari lahir, kemudian berakhir mulai dari diakhiri dengan meninggal. Jadi wujud majas, wujud majasi. Kemudian alamnya ada dua. Yang pertama maujud di alam syahadah. Kita ada di alam syahadah, alam yang nyata. Yaitu alam semesta kita itu yang dapat dilihat oleh panca indera. Maujud di alam nyata. Kemudian yang kedua adalah maujud di alam ghaib. Maujud di alam ghaib itu adalah makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera kita. Ruh, kemudian surga, neraka, aras Allah, kursi, bidadari, malaikat dan sebagainya, ia maujud di alam ghaib. Bisa kita melihatnya. Bisa kalau memang diizinkan oleh
oleh Allah. Jadi karena ada alam nyata, ada alam gaib. Barangkali sedikit tentang penjelasan sifat wajibnya Allah, yaitu sifat wujud bagi Allah. Barangkali yang dapat kita sampaikan. Jadi bukan ceramah ya. Karena Pak, kita itu memang langsung pembahasan setiap pertemuannya ada pembahasan. Jadi ya enggak ceramah dia juga kalundahi. Tapi yang jelas pembahasan dari materi-materi. Barangkali yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.